Satukan SAF dalam keragaman, merindu menuju yang satu, satukan SAF. Dipersembahkan oleh. Nah pemirsa, tadi kita sudah lihat tayangan ya, betapa pentingnya sebetulnya perlindungan untuk tenaga medis juga. Ya, jadi bukan hanya untuk kita semuanya, tetapi justru ini kan garis depan pejuangnya ini tenaga-tenaga medis nih, ya, yang di depan. Karenanya kita juga harus betul-betul memperhatikan ketika prajurit di depan ini apa yang perlu kita kemudian siapkan untuk mereka-mereka agar berjuang. Nah, kita ini prihatinnya apa, Prof? Salah satunya adalah kita banyak mendengar bahwa perawat-perawat, dokter itu juga terpapar. Kan yang kita inginkan seharusnya ketika mereka yang ada di garis depan, mereka yang sangat terlindungi. Jangan sampai kalau misalnya kita punya pasukan 1000, kemudian 10 saja kemudian berkurang, bagaimana kita untuk berperang selanjutnya? Nah, ini gimana menurut Profesor nih? Ya, jadi memang yang penting adalah di setiap rumah sakit, di setiap laboratorium, dan di setiap tempat-tempat yang merawat pasien, misalnya mereka yang dirawat di rumah, mereka itu harus memakai perlindungan yang cukup, pakai APD yang cukup. APD itu sekarang sulit sekali dicari ya. Contohnya masker N95 ini, hari ini harganya satu nih ada yang lebih dari 1 juta gitu harganya. Masker N95 yang untuk itu ya? Iya, jadi kan luar biasa. Rata yang tadinya harganya cuma 15.000 begitu ya, sekarang harganya rata-rata nih ya, harga-harganya sekarang 70 ribuan rata-rata. Jadi mereka pun kalau banyak yang sudah menyumbang, tetapi kan kita tahu itu sekali pakai. Sekarang memang sedang diusahakan kalau yang untuk N95 itu kita bisa recycle mungkin 2 kali, 3 kali dengan peralatan yang cukup. Jadi kalau tanpa APD maka sama saja kita ini dibaku gitu ya, bunuh diri. Berperang tanpa dikasih peralatan dan yang cara memakai APD yang benar itu harus diajarkan. Karena APD juga tidak boleh misalnya pakai kain yang tembus cairan misalnya. Jadi dia harus waterproof. Di dalamnya itu ada lagi lapisan plastiknya lagi. Jadi kalau sekali pakai APD memang susah sekali untuk setiap jam misalnya kita buka gitu. Jadi kita memang ada fatwa juga supaya kita juga tidak terlalu mudah membukanya, karena selain makainya susah, barangnya mahal, barangnya langka pula, punya uang nggak bisa juga beli. Jadi, tapi kalau pakai APD pada umumnya petugas kesehatan itu terlindungi. Bahkan mereka-mereka yang petugas pemakaman pun akan terlindungi. Jadi yang penting APD itu harus ada. Terus SOP-nya harus diikutin, baik pada waktu memakai maupun waktu melepasnya lagi. Karena kan melepasnya itu harus dibuang di tempat barang infeksius yang harus dibuang dengan cara yang benar. Nah, Prof, saya mau ke Mbak Marcel dulu. Mbak Marcel pasti pernah dengar dong betapa kita sedih sekali, prihatin sekali mendengar ada seorang perawat ya yang kemudian merawat orang yang terpapar virus, kemudian dia kena jadi korban, tetapi kemudian tidak diterima juga di wilayah di keluarganya dan lain-lain ya kan. Diusir dari kos-kosan. Ada yang diusir dari kos-kosannya, ada ini berbanding terbalik dengan saya melihat ada viral video petugas tenaga kesehatan atau tenaga medis yang keluar dari rumah ditepukin sama semua orang di luar negeri itu, dikasih apresiasi gitu ya. Nah, gimana nih Mbak Marcel? Kan kita tuh perlu sebetulnya informasi-informasi yang memberikan informasi positif, membangkitkan kesadaran masyarakat, rasa nyaman. Ini pejuang tadi pertanyaannya pejuang corona, artinya dia tenaga medis tapi dia terkena COVID gitu. Dan akhirnya terkucilkan. Nah, itu kan yang tadi tuh yang saya ingin tanyakan sama Mbak Marcel, gimana upaya Mbak Marcel nih ya sebagai influencer nih sama teman-teman semuanya nih untuk memberikan informasi kepada masyarakat, karena masyarakat itu yang didengar itu tetap aja yang dari gosip yang berkembang dan lain-lain. Nah, karenanya perlu influencer, artis-artis yang justru menyerukan informasi yang benar gitu. Makanya memang tadi yang seperti aku bilang bahwa kita ini di sini kita perlu kerja kolaboratif semuanya hand in hand dengan satu koordinasi sehingga tidak tumpang tindih dan bisa saling melengkapi sesuai dengan peran dan kapabilitas juga kekuatan masing-masing ini bisa kita manfaatkan.
Kayak sebetulnya kita perlu sekali informasi jangan sampai misleading, baik itu cara penularan COVID, artinya jadi kita juga tidak paranoid, karena paranoid, pikiran negatif, rasa cemas, rasa Jadi takut itu psikofobia itu. tidak bagus untuk imunitas tubuh kita juga kan gitu. Nah, artinya kalau menurut saya influencer ini nantinya perlu dibekali pengetahuan Informasi yang misalnya dari tepat, ibu, ya. dari prof, dari semua rekan-rekan medis dan informasi yang benar sehingga influencer ini juga bisa membantu untuk jadi perpanjangan tangan lah untuk mengkomunikasikan kepada publik yang lebih luas lagi, tidak hanya publik tetapi tetangga-tetangga kita, mulai dari yang terdekat, tetangga-tetangga kita, orang rumah kita, biar dia bisa juga menyampaikan ke sebelah-sebelahnya informasi yang benar, sehingga segala hal implikasi daripada apapun yang terjadi selama COVID ini kita menyikapinya juga dengan benar gitu. Dengan benar ya, aduh alhamdulillah. Nih pengennya sih kita punya program-program ya, seperti kan artis-artis sekarang tuh ada jamming buat musik di Zoom ya, sampai orang-orang nggak perlu nonton konsernya juga bisa lihat ya. Udah banyak. Kemudian gitu. udah banyak. Itu kan salah satu yang dilakukan, kan artis itu punya fanbase yang banyak gitu. Nah, kita pengen juga artis ini kasih informasi-informasi agar supaya sekarang kan mau tidak mau ya, maaf saya potong sedikit Ustaz Erik. Sekarang dunia digital menjadi salah satu kekuatan yang terbesar. Karena kita kalau bicara industri sekarang ini hampir semuanya mati. Jadi ya forum digital ini yang harus kita optimalkan dengan cara-cara komunikasi yang bagus. Dari setiap influencer dia punya puluhan juta followers. Kita harus ada satu garis tapi komunikasinya nih harus satu, desain komunikasinya. Kita harus menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan dan harus benar itu ya. Secara periodik, secara serempak. Nanti Mbak Marcel tahan dulu. Saya yakin Mbak Marcel udah ada idenya nih ya. Sebagai ketua Parvi pasti beliau punya ide-ide gimana caranya untuk kemudian menggunakan potensi digital untuk Parvi ini seperti apa, nanti saya akan tanya secara khususnya. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan Bang Mutia di acara Satukan SAF Indonesia edisi spesial Celoteh Kang Erik Yusuf. Satukan SAF dalam keragaman, merindu menuju yang satu, satukan SAF. Dipersembahkan oleh Satukan SAF dalam keragaman, merindu menuju yang satu, satukan SAF. dipersembahkan oleh ya pemirsa. Tadi kita lanjut ya pembicaraan atau pembahasan yang seru sekali tentang bagaimana nih tenaga-tenaga medis. Nah, cuman saya juga ingin keluar dari situ sedikit, apa yang bisa dilakukan kira-kira ide-ide dari Mbak Marcella Zalianti bersama tentu kendaraan Parvi-nya, karena beliau ini ketua Parvi ya, Persatuan Artis Film Indonesia. Dan fanbase Parvi itu kan sangat besar. Betul sekali. Ya, orang-orang apalagi zaman sekarang, zaman harus di rumah, semua jadi nonton film kan gitu. Saya aja yang nggak pernah nonton film, jadi nonton film akhirnya. Nah, gimana, apa yang bisa dilakukan Pak Marcel? Iya, kalau menurutku artinya di sini teman-teman public figure ataupun influencer sebetulnya bisa dijadikan pilar-pilar yang di depan gitu ya, juga untuk bagaimana menginformasikan kepada publik informasi-informasi yang benar. Jadi artinya pertama secara psikologi kita juga perlu menebarkan berita-berita yang optimis gitu ya, yang tetap aware, tetap kita harus hati-hati menjaga diri, tidak boleh sembarangan juga ya, tapi jangan sampai paranoid gitu. Kedua ya, apa sih penularan-penularan yang cara-cara penularan yang sebetulnya COVID ini tuh bisa tertular gitu. Jadi penularannya juga kita tidak paranoid berlebihan juga. Jadi kita tahu apa sih yang menular, apa yang tidak, lewat apa dan segala macam secara detail. Dan gerakan bersama, gerakan kepedulian bersama bahwa ini adalah musuh kita bersama, bahwa ya melawan musuh kita harus bersatu. Kali ini caranya bersatu dengan kita saling menjaga jarak. Kita perlu strategi, ya ini adalah strategi kita menjaga jarak, tetapi ya perlu peranan masing-masing elemen bangsa, termasuk peranan influencer dan public figure yang kebetulan punya fanbase, yang kebetulan seringkali punya orang banyak nurutnya fans. Ketika pemerintah melakukan aturan pemerintahnya nggak dilihat, tapi ketika public figurnya, tokoh-tokohnya, artisnya ikut, baru dia ikut. Oh,
ini idola saya tuh ikut, saya Iya. juga ikut akhirnya ke situ. Iya, Tapi jadi- ini yang saya mau tanya Mbak Marcella, kan berita ini berserakan di mana-mana nih. Bagaimana para teman-teman influencer ini mengambil berita yang betul-betul layak untuk disampaikan lagi? Iya, sebetulnya saya juga kan tergabung di Siberkreasi ya, saya salah Ya, satu dewan Siberkreasi. pengarah. Nah, Siberkreasi ini juga sudah mengadakan apa ya, semacam program atau gerakan yang mana dia akan mensortir berita-berita yang hoax dan yang tidak. Betul, betul. Dan sebetulnya itu yang sudah tersortir itu bisa nanti disampaikan oleh influencer sebenarnya menurut saya nggak harus artis ya. Iya. Ustadz itu juga influencer karena Iya. dia punya banyak Apalagi kalau jamaah. Ustadz lebih fanatis. Fanatis, jamaahnya pasti ikut apa Betul. kata beliau Iya, juga gitu kan. Ya itu juga harus dibekali Iya. yang Baik. sama gitu. Baik, Dok, Prof. Iya Dok sama Prof sama ya, dokter ya. Prof, ini satu hal tentang permasalahan tenaga medis ini ya, nakes ini. Apa sih yang seharusnya atau yang bisa kita lakukan bersama-sama ya, agar supaya nakes-nakes ini tadi itu, dia kan nggak bisa pulang. Ya. Ya, saya sudah dengar sih salah satu BUMD gitu ya, atau salah satu yang punya hotel, kemudian merelakan, ayo silakan di hotel kami dan lain-lain. Tetapi selain itu kan juga perlu yang lain nih, apa saja sebetulnya yang diperlukan oleh mereka nih, Iya. Prof, yang perlu kita sama-sama bantu, pemirsa semua bisa tahu. Ya, jadi memang nakes itu memang garda paling depan. Garda paling Jadi depan. nggak bisa disangka lagi. Mereka memang bekerja dalam shift, itu ada aturannya bahwa kita tidak boleh bekerja lebih dari 8 jam, bahkan maksimum barangkali 10 jam. Karena kalau lebih dari itu mereka menjadi ceroboh. Ya. Mereka mungkin bisa salah kasih obat, bisa salah nyuntik dan seterusnya. Jadi itu saya rasa harus diperhatikan sehingga mereka itu perlu untuk istirahat tidur. Dengan PSBB ini kendaraan jadi susah. Jadi susah. Kereta api menjadi jarang, bis juga menjadi lebih jarang. Padahal sebagian dari mereka mungkin tinggal di daerah-daerah yang justru di luar dari Jakarta, seperti di Jabodetabek. Jadi dengan sendirinya kita harus memberikan tempat-tempat yang nyaman untuk istirahat. Betul. Selain kita memberikan makanan tambahan, kita juga memperhatikan bagaimana secara psikologis mereka yang setiap hari menghadapi orang sakit dan mati Allah. dengan Betul, cepat. Kemarin kenal, sekarang udah nggak ada gitu Iya, kan. iya, Mereka iya, juga iya. mengalami. Betul. Jadi itu Stres sangat gitu ya. berat stresnya, dan juga mereka harus jauh dari keluarga. Iya. Beberapa rumah sakit menerapkan misalnya seminggu kerja, seminggu istirahat gitu ya. Jadi mereka bisa di rumah. Tetapi itu adalah sangat mewah kalau kayak gitu, bisa begitu. Betul. Kebagian besar tenaganya itu terbatas, apalagi garda depan untuk penyakit infeksi itu lebih sedikit lagi. Lebih sedikit lagi ya? Jadi apalagi laboran seperti Iya, laboran yang ada di tempat saya itu laboratorium. lebih sedikit lagi. sedikit lagi. Memang betul sih, banyak sekali tempat indekоsan sudahlah mahasiswanya nggak ada, tempat indekоsannya tuh kosong, Iya. tetapi dimasukin kita, mereka ibu Nggak indekosnya mau juga. bilang nggak mau gitu. Jadi menolak, sehingga kita memang terima kasih sekali pada teman-teman yang menyediakan kamar-kamar hotel misalnya untuk mereka bisa beristirahat dengan lebih nyaman, sehingga kita juga bisa atur Tapi sebetulnya transportasinya. tingkat security-nya kalau misalnya nakes ini kemudian dipersilahkan masuk ke hotel-hotel terdekat dari rumah sakitnya, kan juga bagaimana tuh? Ya, kita tahu bahwa semua nakes harus negatif. Harus negatif. Harus negatif. Begitu positif mereka dirumahkan. Betul. Jadi mereka itu adalah orang-orang sama aja, sehat juga sama kita. Iya. Jadi tenaga-tenaga mereka itu sebetulnya tenaga-tenaga orang sehat yang tidak menularkan. Iya. Jadi kita secara Jangan dipersulit berkala. jadi sakit malah ya. Jadi secara berkala kita sudah periksa mereka. Jadi itulah tadi, kalau kita tidak pakai perlindungan yang baik dan mereka itu terlalu lelah dan mereka jatuh sakit, meskipun jatuh sakitnya bukan karena COVID, kita kehilangan tenaganya tuh Iya, betul. banyak sekali. Nah, ini dan tidak bisa menangani Jatuh sakit teman-teman, mungkin ya. bukan Bukan karena karena COVID, COVID juga. tapi menggunakan APD itu sendiri. Saya mendengar dari Prof tadi kan berlapis-lapis itu, Oh Prof. iya, berlapis. Kedap udara, tidak masuk air, kan bisa dehidrasi juga gitu, Prof Iya, ya. betul. Bagaimana upaya-upaya mengatur jam-jam kerja mereka nih Iya. biar nggak mudah dehidrasi sehingga Ya. gampang sakit gitu, Ya. Prof. Ya, memang mereka diharuskan banyak minum, makanya banyak juga yang kemudian istilahnya beser gitu ya. Jadi mereka pakai pampers, bekerja pakai pampers Ya gitu, Allah. supaya juga tidak selalu buka
buka bajunya. Jadi memang sangat berat di masa sekarang ini. Nah itu dia ya pemirsa ya, kita tahu sendiri nih dari Profesor Pratiwi ya. Untuk orang yang di rumah semuanya kita tuh harus berterima kasih sekali kepada mereka-mereka tenaga-tenaga medis ya, nakes ini yang ada di garis depan. Dan tadi sekali lagi saya ingetin, jangan bikin susah. Ya, jangan bikin mereka itu tambah terbebani dengan kita itu nggak mau ikut aturan. Itu jadi permasalahan tersendiri. Nah karenanya ini semakin seru pembahasannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Satukan SAF Indonesia edisi spesial Celoteh Kang Erik Yusuf.